Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audi Ali Rapsanjani Rambe, NPM 21082604147, yang dimana saya akan memaparkan tugas blok hematoimunologi. Yang dimana tugas saya ini main mapnya berjudul malaria. Saya akan mulainya dari definisi dan klasifikasi. Malaria ini definisinya penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Klasifikasi yang dimiliki dari malaria ini berdasarkan jenis Plasmodium, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi. Kemudian patofisiologi dari malaria ini setelah gigitan nyamuk, sporozoid Plasmodium masuk ke darah dan menuju hati. Di hati, parasit berkembang menjadi sikozin hati dan melepaskan merozoid ke dalam darah. Merozoid menginfeksi sel darah merah, berkembang biak dan menyebabkan hemolisis. Siklus ini berulang, menyebabkan demam bersiklus dan gejala lainnya. Etiologi dan faktor resiko dari malaria ini disebabkan etiologinya dulu disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, faktor resikonya itu tinggal di atau berpergian ke daerah endemik malaria. Kemudian kurangnya penggunaan pencegahan seperti kelambu dan obat profilaksis. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya anak-anak dan wanita hamil. Gejala klinisnya itu demam bersiklus, menggigil dan berkeringat, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, anemia, dan pembesaran limpa. Splenomegali pada kasus berat. Nah, yang paling khas itu nyeri otot, sakit kepala, dan menggigil dan berkeringat. Itu yang paling khas dari malaria. Cara mendiagnosisnya itu, yang pertama itu ada tes darah, pemeriksaan mikroskopis darah, Glemsa stainetic, and thin blood smears untuk identifikasi parasit. Kemudian rapid diagnosis test untuk antigen malaria. Kemudian diagnosis banding komplikasi dan prognosisnya itu kalau diagnosis bandingnya itu ada demam Dengue, demam tifoid, infeksi saluran kemih, infeksi virus lainnya, misalnya seperti flu. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk malaria ini pemeriksaan darah lengkap CBC untuk mengevaluasi anemia dan trombositopenia. Kemudian tes fungsi hati dan ginjal untuk mengevaluasi komplikasi malaria berat. Pemeriksaan tambahan seperti PCR untuk konfirmasi spesies plasmodiumnya. Kemudian tata laksana farmako dan non farmakonya itu malaria tidak berat. Obatnya itu anti malaria oral seperti artemisinin based combination therapy atau yang biasa kita sebut itu ACT. Kemudian pada malaria berat, pengobatan intravena dengan artesunat atau kina, dukungan terapi cairan dan manajemen komplikasi. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map malaria ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.